Kan dimulai. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap Luar biasa. semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah, anak-anak ibu, coba sebelum mulai pembelajaran, coba tempat duduknya diatur, dirapikan ya. Ya, Bu. Karena Ya, ibu Bu. lihat duduknya belum rapi. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Coba lihat samping kanan dan kirinya. Ada yang tidak hadir? Hadir Hadir semuanya, Bu. Bu. Sebelah awak ada hadir, Bu. Siapa, Nak? Apa, Bu? Chandra, Bu. Mana Chandra? Chandra main sepeda, Bu. Oh, main sepeda. Bohong ya, Bu. Berarti Chandra tidak malas pergi sekolah ya. Alasannya bermain. Nanti kita ingatkan ya teman kita yang tidak datang ini. Ya, Bu. Baik, anak-anak Ibu, seperti biasa sebelum belajar kita mari berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siti, silakan Siti. Ya, Bu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih Siti. Ya, Bu. Ya, semoga dengan membaca doa kita dapat belajar hari ini dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan anak-anak Ibu, sekarang pembelajaran kita yaitu kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu materi sikap terpuji yaitu jujur. Nah, sebelum mulai masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Sopan santun, Bu. Iya, Citra. Bagus sekali. Berarti Citra ada mengulang pelajaran di rumah ya. Ada, Bu. Saya sopan. Iya, bagus. Ya, seperti itu ya. Sebelum belajar, kita ulang dulu apa pelajaran kita minggu lalu malamnya. Ya. Bu. Nah, pembelajaran kita yang kemarin berkaitan dengan hari ini, yaitu masih dengan sikap terpuji. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita belajar sikap terpujinya, yaitu sikap jujur. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak Ibu dapat memahami perilaku jujur dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mulai, coba anak Ibu amati gambar. Kira-kira apa yang terjadi di gambar tersebut? Menemukan dompet, Bu. Jongkok, Bu. Iya, ada anak yang dompet, Bu. Yang jongkok, Bu, menemukan dompet. ya, ada anak yang menemukan dompet di jalan menuju pergi sekolah ya. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu sikap jujur. Nah, sebelum kita bahas apa yang terjadi dan akan dilakukan oleh anak ini, mari anak-anak Ibu pahami atau lihat video yang akan Ibu tampilkan berikut. Videonya, Bu. Anak Ibu amati gambar berikut ini. Gambar pertama, seorang anak yang menemukan uang di jalan. Dan gambar kedua adalah anak-anak yang sedang melaksanakan ujian di dalam kelas. Bagaimana sikap seharusnya yang dilakukan oleh anak pada gambar di atas? Ya, anak yang jujur pada gambar pertama seharusnya mengembalikan uang yang ia temukan kepada pemiliknya. Dan anak yang jujur ketika melaksanakan ujian, ia tidak akan mencontek punya temannya. Apakah pengertian sikap jujur itu?
Jujur merupakan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan kata lain, jujur merupakan lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Kita diperintahkan untuk selalu bersikap jujur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi kita selanjutnya adalah macam-macam sikap jujur. Sikap jujur ada terdiri atas 3 macam. Yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Anak-anak ibu tahukah apa itu jujur kepada Allah? Jujur kepada Allah adalah selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jujur kepada diri sendiri merupakan suatu tindakan yang penuh kesadaran dan penuh keberanian untuk menyadari kondisi diri dan mampu menerimanya dengan baik. Dan terakhir, jujur kepada orang lain merupakan suatu sikap mengungkapkan suatu kebenaran yang memang terjadi tanpa menambahkan atau mengurangi sesuatu itu. Mari kita bahas satu persatu tentang contoh-contoh sikap jujur. Yang pertama adalah seseorang yang melaksanakan sholat. Sholat merupakan suatu contoh dari sikap jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat berarti kita sudah melaksanakan segala yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan hanya sholat, tetapi melaksanakan ibadah-ibadah lainnya juga merupakan suatu contoh sikap jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar berikut adalah anak yang rajin belajar dan anak yang tidak mencontek ketika ujian. Ini menggambarkan adalah suatu contoh dari sikap jujur kepada diri sendiri. Karena dia yakin dengan kemampuan yang dimilikinya tanpa melihat dari sudut temannya. Banyak manfaat. Di antaranya kita akan disayangi oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam buat kita diri tenang dan tidak merasa bersalah. Kepercayaan dari orang lain. Tetap suasana damai dan kita baik pada orang lain dan diri sendiri. Mana anak-anak ibu ada tampil videonya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Suara ibu aja yang udah dengar. Suaranya jelas kok, Bu. Ya, nah kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, dari video tadi, coba anak-anak ibu, siapa yang dapat memahami apa isi dari videonya, silakan tunjuk tangan. Ya, coba Revika. Saya, Bu. Ya. Di suatu pagi yang cerah, Budi berjalan menuju kelasnya di sekolah. Udara segar menyapa dan kicauan burung terdengar merdu di telinga. Ketika sedang asyik melangkah, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang berkilau di tengah jalan setapak. Budi berhenti sejenak, memandang ke bawah dan menemukan selembar uang yang tergeletak di sana. Sejenak hatinya berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada siapapun yang di sekitarnya. Jalanan sepi, tidak ada yang melihatnya. Budi pun berpikir, haruskah aku mengambil uang ini dan menyimpannya, atau sebaliknya aku menyerahkannya kepada guru? Pikiran Budi mulai bergulat. Di suatu sisi, ia bisa saja menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Namun di sisi lain, ia
tahu itu bukan haknya. Hatinya mulai menimbang antara keinginan dan tanggung jawab. Budi menyadari bahwa apapun pilihannya itu akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ya, terima kasih Revika. Nah, dari video tadi, itu ada seorang anak yang menemukan uang di jalan. Nah, anak-anak ibu, apa yang akan dilakukan atau seharusnya dilakukan oleh Budi? Nah, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 3 kelompok, ya. Nah, pembagian kelompoknya, kita akan berhitung dari nomor 1 sampai nomor 3. Siapa yang dapat nomor 1 berarti dia kelompok 1, yang nomor 2 berarti dia kelompok Nomor 2. 2. Silakan mulai berhitung dari Mayesti. 1, Bu. Ya, lanjut. 2, Bu. Ya. Nah, baik. Nah, jadi kita sudah berhitung ya. Yang kelompok 1 silakan duduk di sebelah kanan. Kelompok 2 di tengah dan kelompok kiri nomor 3 di kelompok kiri. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Ya, Udah, Bu. Bu. Oke. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Tugas kita adalah, sebentar. Sudah tampil, Nak, tugas kita? Sudah, Udah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, ini adalah tugas kelompok kita hari ini. Coba anak Ibu perhatikan. Tugasnya yaitu anak-anak Ibu membaca cerita dan mengamati gambar anak yang ada di LKPD ini. Nah, setelah dibaca, silahkan anak Ibu jawab pertanyaan yang ada di kolom LKPD-nya. Ada 3 pertanyaan. Dan yang keempat ini anak-anak Ibu akan memberikan contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui tadi, dari video tadi ada dijelaskan 3 contoh dari sikap jujur. Ada sikap jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, sekarang menurut kelompoknya masing-masing, anak-anak Ibu berdiskusi untuk memecahkan persoalan yang ada di LKPD-nya. Ibu kasih waktunya 20 menit untuk menyelesaikannya. Nanti silakan tunjuk ketua kelompoknya dan tunjuk yang akan mengemukakan isi dari diskusinya dan satu lagi yang akan menceritakan pengalamannya mengenai sikap jujur di kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Ya, Siap. oke. Sekarang silahkan Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugasnya. Bagaimana anak-anak Ibu? Apa tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Dah. Kita mulai dulu dari presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya Ibu tanya dulu kelompok 1 siapa ketuanya? Saya, Bu. Ya, Mayesti ya. Baik, kelompok 2 siapa ketuanya? Saya, Bu. Titi Salma. Kelompok 3? Saya, Bu. Iya, Fatliwati. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan ketuanya memimpin diskusi kita. Ya, baiklah, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami bahas tadi, yaitu tentang sikap jujur. Hasil diskusi ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Restu Fuji Rahayu. Pada Restu dipersilakan. Silakan Restu. Baik, di sini saya akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana
apa yang harus dilakukan Budi? Budi seharusnya menyerahkan uang tersebut kepada pemiliknya atau melaporkannya ke pihak yang berwenang. Apa akibat jika Budi memilih untuk menyimpan uang tersebut? Budi bisa merasa bersalah, kehilangan kepercayaan dari orang lain, dan mengembangkan kebiasaan yang tidak jujur. Yang ketiga, bagaimana perasaan Budi jika ia memilih untuk menyerahkan uang tersebut kepada pemiliknya? Budi akan merasa lega, bangga, dan bahagia karena telah berbuat jujur dan membantu orang lain. Ya, itulah Bu penjelasan dari kelompok 1, Bu. Kalau untuk contoh sehari-harinya langsung, Bu. Ya, kita langsung saja ya. Kita Ya, langsung Bu. saja untuk satu Kalau kelompok. untuk contoh sehari-harinya, Bu, disampaikan oleh teman kami, Nusri, Bu. Ya. Ayo, Nusri. Silakan, Nusri. Menemukan uang di lapangan sekolah dan memberikan kepada guru, Bu. Nah, itulah Bu hasil diskusi kami dari kelompok 1, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Bu. Iya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sebagai ketua Siti Salma, terus anggota saya ada Dewi Purwanti dan Restu. Yang pertama, untuk menyajikan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh teman kami Dewi Purwanti. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelompok kami. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sikap jujur. Nah, di sini apa yang seharusnya dilakukan Budi? Menurut kami di sini, Budi sebaiknya mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya atau melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, apa akibatnya jika Budi memilih untuk menyimpan uang tersebut? Menurut kami, jika Budi memilih untuk menyimpan uang tersebut, ia mungkin akan merasa bersalah, kehilangan kepercayaan dari orang lain, dan dapat membentuk kebiasaan yang tidak jujur. Kemudian untuk pertanyaan bagaimana perasaan Budi jika ia memilih untuk menyerahkan uang tersebut kepada pemiliknya, menurut kami Budi kemungkinan akan merasa lega, bangga, dan bahagia karena telah melakukan tindakan yang jujur dan membantu orang lain. Sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewi Purwanti. Selanjutnya untuk memberikan contoh sikap jujur kami akan disampaikan oleh teman kami Dewi Damesa. Persilakan. Baik, dari kelompok kami, dari kelompok 2, untuk contohnya dari sikap jujur itu, yaitu rajin belajar, tidak mencontek saat ujian. Nah, seperti itu, Bu. Jadi harus jujur itu, Bu, dalam ketika kita ujian. Tidak boleh melihat punya teman. Itu untuk sehari-harinya. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menampilkan ya. Nah, kita lanjut ke kelompok 3. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator, dan nanti yang akan menjelaskan tentang diskusi hari ini itu anggota saya yaitu Citra. Pada Citra kita persilahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dimana pertanyaannya apa yang seharusnya dilakukan Budi. Jawaban dari kelompok kami, Budi seharusnya mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Dan yang kedua, apa akibat jika Budi memilih untuk menyimpan uang tersebut?
Budi akan merasa bersalah dan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Dan yang nomor 3, bagaimana perasaan Budi jika ia memilih untuk menyerahkan uang tersebut kepada pemiliknya? Jadi jawaban dari kelompok kami, Budi akan merasa lega dan bangga karena telah bersikap jujur. Itu, Bu. Dan terima kasih kepada Citra untuk pengalaman yang mencontohkan pengalaman dalam bersikap jujur akan disampaikan oleh Rifika. Pada Rifika kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Kami akan menampilkan contoh dari sikap jujur terhadap orang tua, guru, teman, dan orang lain. Contohnya ketika kita menemukan uang di lapangan sekolah atau di jalan, kita harus memberikannya kepada guru. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik anak-anak hebat Ibu semuanya, karena sudah menampilkan, kita tepuk jempol dulu ya. Ya, Dan Ya, Bu. Bu. ya, yuk sama-sama kita tepuk jempol. Mana, Bu? Mana, Jempol Bu? kanan, jempol kiri, Kiri. 2 jempol. jempol. Hebat. Hebat, Bu. Hebat. Ya, Iya, Bu. baik. Oke, sebelum Ibu lanjut, ada pertanyaan mengenai diskusi kita tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai sikap jujur. Nah, anak-anak Ibu, tadi dari materi kita, sikap jujur itu adalah berkata dan berbuat sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian tadi ada juga dijelaskan ada 3 macam dari bentuk sikap jujur. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama jujur kepada siapa? Jujur Kepada kepada Allah. Pada diri Allah. sendiri. Iya, jujur kepada Allah bagus. Yang kedua jujur kepada siapa? Diri Kepada Diri orang sendiri, sendiri, Bu. Bu. Diri sendiri. Dan yang ketiga jujur kepada orang Orang lain. lain, Bu. lain. Bagus. Dari contoh anak-anak Ibu tadi sudah dapat kita lihat, contoh sikap jujur kepada Allah itu ada melaksanakan Sholat. Sholat, Bu. sholat. Iya, sholat. Kemudian apa lagi contohnya yang lain? Selain sholat. Berpuasa, Bu. Iya, itu merupakan suatu bentuk sikap jujur kita kepada Allah. Allah. Kemudian ada juga, ternyata jujur juga kepada diri sendiri. Contohnya tadi, ada anak yang tidak mencontek saat Ujian, Bu. ujian. Iya, anak-anak Ibu jika mencontek saat ujian, berarti kita menunjukkan kita tidak jujur. Baik, itulah materi kita hari ini, anak-anak Ibu semuanya. Untuk materi kita selanjutnya, kita akan melanjutkan sikap berbudi yang ketiga, yaitu berkata yang lembut. Nah, untuk tugas anak Ibu di rumah, silakan anak Ibu kerjakan tugas di buku paket halaman 20 dan dikumpulkan minggu depan. Baik, anak-anak Ibu, setelah belajar, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bersyukur, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Dan Ibu Pak, Elnadra.